juga studi kasusnya. Oke, langsung saja ya kita ke modul yang kelima, yaitu modul MRP, Material Requirement Planning. Langsung ke step yang pertama, kita klik modul. Kemudian di modul ini kita pilih yang ini, MRP, Material Requirement Planning. Oke, setelah itu bisa klik new. Nah, untuk title ya, kita bisa isi seperti sebelum-sebelumnya. Modul 5. Modul 5 dan juga tambahkan kelompok masing-masing. Selanjutnya di sini untuk number of boom lines kita isi dengan 27. Itu diambil dari total yang ada dari boom ini. Ini smartphone, terus prosesor, display, kemudian power dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi number of boom lines-nya kita isi 27. Seperti itu. Kemudian untuk number of rest period kita isi 16. Dari teman-teman masih bisa mengikuti? Masih, Mas. Oke. Untuk role name-nya bebas saja kali ini. Nanti soalnya di pengolahan nanti kita rubah juga. Langsung aja klik OK. Nah, di sini untuk item name-nya kita isi dengan per part-nya nih. Misal dari item name 1 itu kita isi smartwatch. Terus untuk item name yang kedua prosesor. Display yang ketiga. Yang keempat body and power. Yang kelima aksesoris. Keenam ada motherboard. Yang ketujuh modul sensor. Yang kedelapan LCD. Yang kesembilan bezel. Yang ke-10 ada flex kabel. Yang ke-11 ada casing belakang. Yusuf. Yang ke-12 ada power unit. Yang strap. Yang ke-14 ada baklo. Terus 15 RAM, 16 ROM, 17 OS, 18 konektor. Nah, karena di sini ada 2 konektor, jadi kita
Tambahkan konektor 19 audio, Oke. 20 optical sensor, Nomor lulas sih sampai ini. screen LED, 22 engsel, 23 baut, 24 baterai, 25 konektor, terus 26 mikrofon, dan 27 speaker. Sudah diisi semua untuk itemnya? Sudah, Mas. Setelah item kita udah sesuai dengan bomnya, kita lanjut ke kolom yang level. Nah, di sini untuk pengisian dari kolom level, kita lihat juga dari bom, misal dari smartwatch, ini kan dia di barang utamanya ya, jadi di sini levelnya 0, sesuai dengan keterangan yang ada di bom sebelah sini. Itu yang warna merah ini levelnya 0, terus yang warna merah muda ini level 1, terus yang hijau level 2, yang level 3, dan yang kuning ini atau oranye levelnya 4. Ini smartwatch levelnya 0. Ini untuk memunculkan nolnya, kalian bisa klik yang display untuk prosesor itu level 1 sampai dengan aksesoris. Nah, untuk motherboard itu levelnya 2. Sampai dengan bakal. Nah, untuk RAM sampai konektor itu level 3. Nah, sedangkan untuk mikrofon dan juga speaker itu level 4. Nah, untuk dari litamnya sendiri itu diisi sesuai dengan yang tadi. Yang tadi litamnya 1, jadi di sini tetap gunakan litam 1. Dan untuk jumlah unitnya per komponen itu di sini kita bisa lihat dari bomnya, itu di sebelah kanan nama komponennya itu ada angka, di situ merupakan jumlah komponen dari barang tersebut, seperti itu. Jadi ini smartwatch kita isi 1, kemudian untuk prosesor 1, display 1, kemudian power 1, terus aksesoris juga 1, motherboard 1, kemudian sensor juga 1, LCD 1, baseline 1, flash cover 1, casing belakang 1, power unitnya 1, strap 2, bakalnya 1, RAM-nya 2, RAM-nya 2, OS-nya 2, konektornya 2, audio-nya 2, terus optical sensornya 1, green LED-nya 2, engselnya 1, bautnya 12, baterainya 1, konektornya 1, terus mikrofonnya 1, dan juga speakernya 2. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di kolom on hand inventory, kita bisa lihat di bagian string kasus 52. Di sini terdapat on hand sebesar 1000 unit. Jadi kita isi di bagian on hand ini itu 1000 unit.
Nah, untuk lisensinya sendiri kita sudah tentukan untuk jumlah lotnya ya. Kita isi sebentar, kami kirimkan ke grup. Nah, untuk flat size-nya kita isi satu semua kecuali yang saya kirim di grup itu ada LCD 37, RAM 49, audio 53, baterai 63, dan speaker 13. Jadi di sini kita isi satu semua kecuali yang disebutkan tadi. Masih bisa mengikuti untuk ini? Mas, maaf, ini TV-nya agak putus sinyalnya. Ini nentuin lot size-nya, rivernya kemana ya? Eh, kita tentuin dari kami itu untuk studi kasusnya, dan untuk lot size-nya itu satu semua kecuali yang LCD, terus RAM, audio, baterai, dan juga speaker. Seperti itu. Nah, jadi yang 5 item ini nanti tertulis di studi kasusnya ya? Iya. Studi. Oke. Tiga ini piye? Jadi studi kasusmu Ini diolah diolah dari modul D sampai modul loro to. selanjutnya kita buka yang Excel ya, yang tadi sudah dikerjakan. Nah, di sini sesuai dari modul 5 yaitu untuk menentukan membahas permintaan material untuk membuat satu unit smartwatch Apex Sport. Jadi di sini uh, komponen-komponen yang digunakan itu merupakan komponen dari smartwatch Apex Sport, dan juga untuk permintaannya juga kita gunakan dari smartwatch Apex Sport yang ada di modul 3. Jadi kita gunakan MPS yang ada di modul 3 untuk produk smartwatch Apex Sport. Mungkin saya tandain. Jadi kita gunakan yang ini smartwatch Apex Sport. Itu nanti ditaruh di periode 1 dan seterusnya. Jadi di sini ada di periode pertama itu 300 permintaannya. Jadi kita input di bagian periode 1 ini 300. Terus di periode kedua itu 400. Jadi di sini periode kedua juga 400. Dan seterusnya ya, sampai ke periode 16 atau minggu ke-16 seperti itu. Ada 4, 7, 9.
sudah selesai semua untuk inputnya? Sudah Mas. Oke. Setelah kita sudah selesai untuk inputnya, kita bisa langsung solve aja di sini. Di sini sudah muncul dari output untuk MRP produk smartwatch export ini. Jadi di sini pembacaannya dimulai dari smartwatch ini untuk level 1, level 0. Di sini terdapat permintaan di periode pertama itu sebanyak 300 unit. Sedangkan kita dari gudang, kemudian dari permintaan 300 ini dan kita punya 1000 unit di gudang, sehingga di periode kedua itu konten yang kita punya sebanyak 700 unit. Hasil dari 1000 ini dikurangin dari 300 sehingga sisanya 700 unit. Sedangkan di periode kedua ini terdapat permintaan sebanyak 400 unit. Jadi kita punya on hand sebanyak 700 dan permintaan 400, jadi dikurangin sehingga sisanya sebanyak 300 unit. Selanjutnya untuk di periode ketiga itu kita punya permintaan sebanyak 550 unit dan kita punya barang di gudang itu 300 unit, maka terdapat kekurangan untuk di periode ketiga ini, sehingga di periode ketiga kita masih kekurangan sebanyak 250 unit. Sehingga di periode ketiga ini kita perlu melakukan rencana pemesanan, karena di sini untuk lead time-nya itu 1, jadi di sini terdapat jeda waktu antara plan resep dan juga order release. Jadi order release-nya karena butuh 250 unit di periode ketiga, jadi kita perlu melakukan pemesanan order release di periode kedua dengan lead time sebanyak 1 periode, sehingga seperti itu, dan selanjutnya sampai ke periode ke-16. Seperti itu untuk modul MRP. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke modul ke-6. Mas mau tanya, terus buat komponen-komponen lainnya kayak baterai, LCD dan lain-lain itu nanti ikut berubah juga nggak ya Mas? Kayaknya kan kayak nggak ikut berubah gitu yang di bawah-bawah. Dia mengikuti sesuai levelnya, Pak. Jadi di sini kan prosesor itu kan penyusun dari smartwatch ya. Jadi di sini pendinginnya itu sesuai dengan di komponen atasnya seperti dari 250. Jadi di sini ada permintaan juga 250, karena kan untuk membuat satu smartwatch ini kita perlu satu prosesor seperti itu. Administrasi ke biasanya kalau kerja kan sembilan itu ke PNS biasa aku ditulis jam lorong jadi jam apa untuk modul MRP hanya satu metode seperti ini, jadi mungkin hanya lama di bagian pengisiannya. Apakah ada modul inventory control? Aplikasinya gede deh. Custom lah, pihak
wis to langsung. Jadi gampang hasilnya nek di nalar. Cuman ki nalar iki lak dijelaske mbek sing maksudnya ana penjelasan ket awal kan maksudnya diajari ngene itu tujuan klik iki apa langsung pengen yang apa tuh kitchen set kreatif. anyar apa wis suwi Apa? Apaan tuh Wis suwi yo kreatif. Iki dari ambasadornya Chef Renata ini. Kompor saya Nayati. Lalu ngomongin itu. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya, modul inventory. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita bisa langsung save aja di sini untuk modul MRP. Ini, bentar. Kalau aku duwe Excel sing mau kowe ndelok ning mirip ngene ndak? Sing misi data lho. ora dikirim iku Masuk aku nang ning langsung dikirimi telu tok gitu. ora ada Excel ora ning kelas kok bocil di awe grup mesti ana Itu untuk modul inventory, Mas buat modul 6. soalnya biasanya beda wis ana datane cuk Wis ana datane. pasti kan lho Excel MPS dan nah iku lho wis ana data mesti beda datane iki Lah suwi takon malah ki. Nah, untuk saat ini modul 6 itu modul inventory. Kita klik modul, kemudian di modul ini kita pilih inventory. Nah, kemudian file, terus new, dan untuk metodenya kita pilih yang ya iku production order quantity Rocky model. Itu rumus Excel barang. apa Rumus Excel barang. ora mau otomatis kok iki Seperti biasa untuk tabelnya bisa kalian isi dengan kelompok masing-masing. Yang perlu kita input, kemudian kita buka di sini studi kasusnya di modul 6. Untuk modul 6 ini kita perlu gunakan di studi kasus modul 3. Di sini untuk demand rate-nya kita isi dari studi kasus modul 3. Di sini terdapat permintaan smartwatch per tahun yaitu sebanyak 44 unit. Sebanyak 44 unit. Jadi kita isi di demand rate-nya itu 44.000 unit. Kemudian untuk setup atau ordering cost ini kita bisa lihat juga di sini di modul 3 di paragraf terakhir itu ada biaya setup. Setup cost itu sebesar 157.000.
Jadi di sini setup cost-nya sebanyak 157.000. Kemudian untuk holding cost-nya sendiri di sini terdapat biaya sebanyak 53.000. Dan untuk daily production rate itu sebesar kecepatan. Jadi di sini daily production rate-nya 165. Dan untuk days per year-nya ini sesuai studi kasus di modul 3 itu sebanyak 315 seri per tahun. Jadi di sini ada 315 seri per tahun. Dan untuk daily demand rate ini kita kosongkan saja. Dan untuk unit cost-nya itu kita bisa lihat di studi kasus modul 5 itu unit cost untuk tipe smartwatch itu sebanyak 2.500.000. Oh ya, dan ini ada note ditambah angka sesuai kelompok masing-masing. Jadi misalnya di unit cost-nya itu kan 2.500.000 ya, kalau dari kelompok 3 misalnya jadi nanti 2.503.000 seperti itu. Atau dari kelompok 20 ya 2.520 seperti itu. Untuk modul inventory ini masih bisa diikuti dari teman-teman. Masih, Mas. Oke. Setelah itu setelah kita isi dari inputnya kita bisa langsung solve aja di sini. Nah, di sini akan muncul outputnya. Nanti bisa di screenshot dan juga untuk grafiknya juga dimasukkan ke dalam laporan seperti itu. Ini ada nilai Q-nya itu sebanyak 41.217,83. Seperti itu untuk modul 6 ini, modul inventory. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke modul input. Mas boleh dilihat dulu yang setelah di solve enggak ya, Mas? Ya. Oke, Mas, makasih. Oke, kalau sudah dari teman-teman ini bisa langsung di save dan juga lanjut ke modul ke-7 yaitu modul job scheduling. Oke, selanjutnya di modul 7 di modul job scheduling. Bisa dibuka lagi untuk software form-nya. Kemudian di modulnya kita pilih modul 7 yaitu modul job. Kita klik yang job scheduling. Kemudian bisa file terus new. Datanya seperti biasa kita isi sesuai kelompok masing-masing. Untuk number of jobnya kita isi 5 karena di studi kasus ini kita ada 5 jenis dari produknya. Ada Nova Series, Pro Series, Prime Series, Apex Series, dan juga Spark Kit ini.
Untuk RAM-nya boleh tampilannya di split screen gitu supaya buat oh iya. terima kasih. Nah, mohon maaf ya tadi sedikit terkendala. Kemudian di modulnya kita klik yang job stop schedule, kemudian file, terus new, di title ini kelompok masing-masing ya. Kemudian jobsnya kita isi dengan 5. Kemudian untuk RAM-nya bebas aja, nanti kita ganti juga di akhir di pengolahannya. Kemudian di sini untuk jobnya kita ganti ya sesuai dengan produknya. Misalnya di job 1 itu smartwatch Nova series. Job 2 smartwatch Pulse series. Job 3 smartwatch Prime series. Smartwatch export untuk yang job keempat. Kemudian di job kelima smartwatch package. Kemudian untuk dari pengisiannya sendiri itu bisa kita lihat dari production time-nya itu dari studi kasus model 7 untuk menyelesaikan 100 smartwatch diberikan target 35 hari. Jadi di sini keyboardnya ada 35. Terus Dit. Mas sholat ki lho. Imam Ripai lagi login Cok. Lagi login. Main bareng kok. Tapi main di kasihan. nah tentunya kita bisa lihat di bagian modul 7 job scheduling di bagian target selesai. Di sini dimasukkan ke due date. Sementara untuk production time kita bisa lihat di sini di bagian yang di dalam kurung ini ya. Jadi tiap 100 unit semen. Jadi di sini production time-nya ada 35. Terus untuk per series-nya production time
RAM-nya 30, terus di yang ketiga ini 45, untuk Apex Spark 45, untuk yang Spark Kids 40 hari. Seperti itu, masih bisa diikuti ya. Kemudian metode yang digunakan ada dari metode yang pertama itu metode first come first serve. Jadi di sini pilih yang FCFS, kemudian bisa langsung solve. Nah di sini bisa dilihat untuk jika menggunakan metode FCFS ini, maka yang perlu dikerjakan yang pertama itu merupakan yang CUP Nova Series, dan untuk yang kedua itu Full Series, dan yang ketiga Prime Series, dan yang keempat Apex Spark, yang kelima Spark Kids. Sementara selanjutnya untuk metode yang kedua itu metode Shortest Processing Time, menggunakan metode SPT ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada perubahan untuk paket satu. Yang pertama Prime Series, Apex Sport, dan yang kedua itu Full Series, yang ketiga Nova Series. Bisa dilihat di sini ada perbedaan untuk mana dulu sih yang dikerjakan untuk dari YouTube ini. Kemudian di metode yang ketiga itu metode Longest Processing Time, LPT. Di sini juga terdapat perbedaan ya untuk jika menggunakan metode Longest Processing Time. Di sini yang pertama Prime Series, dan untuk yang terakhir Expert. Selanjutnya metode yang keempat itu metode Early to Date. Untuk metode Early to Date juga di sini untuk yang pertama yaitu Smartlock Archivas Nova Series. Untuk nanti yang dimasukkan ke dalam modul itu ada dari input data, kemudian outputnya, dan juga grafik dari metode tersebut. Seperti itu. Jadi di modul ini itu terdapat 4 metode yang perlu digunakan. Seperti itu. Untuk modul 7 job scheduling. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke modul yang terakhir, modul 8. Kalau nggak ada ditanyakan di modul 7, kita langsung ke modul 8, modul terakhir, modul load balancing. Kemudian untuk seperti biasa, untuk modulnya kita pilih yang
line balancing. Kita pilih yang assembly line balancing. Yang ini ya, teman-teman. Kemudian setelah klik modulnya yang assembly line balancing, kita klik yang file, terus new, dan untuk title-nya kelompok masing-masing. Kemudian untuk tasknya, kita lihat di studi kasus untuk 8 itu ada 18 task di sini. Jadi kita input di bagian number of task ini 18. Dan untuk satuan unitnya, time unitnya kita ganti, kita pilih yang second karena di sini juga detik ya. Kemudian kita pilih roundingnya pakai yang angka saja. Di sini untuk memudahkan memilih predecessornya nanti. Kemudian bisa klik OK, dan untuk pengisiannya kita mulai dari yang secondnya. Untuk pengisian waktunya kita bisa copy paste aja dari studi kasus, kemudian di paste di bagian second. Nah, untuk pengisian dari predecessornya kita bisa lihat di precedence diagram ini. Untuk task pertama itu kita lihat di precedence diagram itu sebelum mengerjakan di task 1 tidak ada task yang perlu diselesaikan. Untuk task 2 ini sebelum mengerjakan di task 2 kita perlu menyelesaikan task 1 terlebih dahulu. Jadi di task 2 untuk predecessor satunya itu kita isi 1 karena sebelum mengerjakan tugas kedua kita harus menyelesaikan tugas yang pertama terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke task yang ketiga itu setelah menyelesaikan task kedua. Untuk task keempat setelah mengerjakan task ketiga, dan untuk task yang kelima itu tidak ada di sini di belakangnya, jadi kita kosongkan. Dan untuk task yang keenam itu perlu menyelesaikan task yang keempat terlebih dahulu. Jadi di task ke-6 isi predecessor satunya kita isi 4. Kemudian di task yang ke-7 perlu menyelesaikan task ke-6. Untuk task yang ke-8 kita lihat di sini sebelumnya ada task ke-5 yang perlu diselesaikan. Kemudian di task ke-9 itu ada task 8 yang perlu diselesaikan. Terus di task yang ke-10 11 juga tidak ada. Terus task ke-12 kita perlu menyelesaikan task ke-11. Lanjut ke task ke-13 kita perlu menyelesaikan task ke-12. Lanjut ke task ke-14 kita perlu menyelesaikan task 7, 9, 13 dan juga task yang ke-10. Jadi di sini kita isi task 7 predecessor kedua 9, predecessor ketiga 13, dan predecessor keempat itu 10. Selanjutnya untuk menyelesaikan task ke-15 kita perlu menyelesaikan task ke-14. Jadi di sini predecessor 1 di task ke-15 itu kita isi 14. Dan untuk task ke-16 kita perlu menyelesaikan task ke-15.
Selanjutnya untuk task yang ke-17 kita perlu menyelesaikan task 16, dan yang ke-18 yang terakhir, task terakhir, kita perlu menyelesaikan task ke-17. Itu. Dari teman-teman apakah sudah terisi semua? Sudah Nah, kalau sudah diisi semua untuk precursor dan tasknya, isi di bagian cycle time itu ada perhitungan manual di modul 8 ini. Itu nanti perhitungannya ada dari waktu proses tiap 1 bulan dibagi rata-rata permintaan. Itu nanti sebelum menggunakan software dan ada perhitungan manual untuk menghitung CP-nya. Jadi sini kita isi CP-nya 32 hasil dari perhitungan manual di modul 8. Rumusnya nanti ada di contoh laporan. Itu waktu proses tiap 1 bulan dibagi rata-rata permintaan. Dan bisa langsung dipilih metodenya. Untuk metode yang pertama itu metode longest operating time, operation time ini. Kemudian langsung di solve. Nanti yang di input juga sama seperti sebelumnya, ada screenshotan input datanya, terus output data, dan grafiknya juga perlu di screenshot dan dimasukkan ke dalam laporan. Untuk metode selanjutnya ada metode most following task. Nanti juga dipilih ya, kemudian di solve.
langsung dimasukkan ke laporan. Kemudian metode yang keempat itu metode shortest operating time. Ini nanti semua metode di input ke dalam laporannya sampai ke metode yang terakhir itu metode Vivos following task. Seperti itu. Mas, yang data hasil peramal itu dapat dari mana, Mas? Bisa diulangi Mas tadi pertanyaannya? Yang data permintaan per unit per bulan, yang data hasil peramal kan biar tahu dia perhitungan settingnya 32 detik gitu. Oh tadi ya perhitungan. Bentar Mas. Ini ya Mas, ini kan dari modul 1 nih, permintaan yang modul 1, kemudian dihitung rata-rata dari permintaan 12 bulan ini. Nah kemudian menghitung waktu proses tiap bulan dengan rumus jumlah jam kerja per hari yang ada di jumlah jam kerja per hari itu kan 8 jam ya per harinya, kemudian di jumlah hari per bulannya itu ada 26 hari, kemudian untuk karena satuan unit datanya itu di detik, kita perlu kalikan dengan 3.600 detik. Ini ada di studi kasus juga untuk jumlah hari dan juga jumlah jam kerja di studi kasus. Di sebelah sini ada 8 jam per hari dan juga 26 hari per bulannya, seperti itu. Terus dikali 3.600 untuk menggunakan satuan detik, kemudian dari hasil waktu proses setiap 1 bulan dan juga dibagi rata-rata permintaan. Jadi di sini didapatkan perhitungan CT-nya 32 detik. Kemudian dari perhitungan CT tersebut kita masukkan ke dalam perhitungan menggunakan POM di bagian cycle time ini. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Mas. Mungkin udah dari modul 8, apakah ada yang ditanyakan lagi atau dari teman-teman mau menanyakan terhadap praktikum? Mas, tanya dong Mas, kan ini semuanya kan banyak modulnya ya, dan mungkin kita juga pastikan gak 100% hafal semuanya. Nah itu kira-kira gimana ya Mas, atau mungkin ada rekamannya kah atau gimana gitu? Boleh, nanti kami usahakan ya untuk ada rekaman yang kami kirim ke grup seperti itu. Terus kemudian Mas, kalau boleh tahu untuk deadline-nya itu kapan ya Mas?
Untuk deadline pengerjaan untuk praktikum ini sekitar 2 minggu. Nanti ada waktu masuk, mungkin bisa dijelaskan lebih panjang oleh Pak. Kalau seperti itu saya stop share screen ya. Baik, Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan dan Mas Walid. Untuk laporan contohnya sudah di-share di grup ya. Nanti untuk penyesuaian data atau disesuaikan dengan kasus masing-masing kelompok. Dan untuk di modul masalah di contoh laporan itu ada langkah-langkahnya nih. Kalau nanti bisa diperhatikan di contoh laporan itu ada detail untuk prosesnya. Jadi nanti semua teman-teman di sini bisa menyesuaikan seperti yang ada di contoh laporannya seperti itu. Jangan lupa untuk pengisian nanti cukup langsung ke Google Doc ya. Saya sudah buatkan untuk Google Doc-nya yang di Classroom. Kemudian di sini beberapa tadi yang belum masuk Classroom saya cari namanya belum menemukan itu atas nama Muhammad Muhyiddin, Yusuf Karsa, Andre Setiawan dan Raden Gumilang. Mohon untuk konfirmasinya. Yang di situ ada beberapa nama, tapi saya nggak tahu itu ada nama siapa karena bukan nama itu ada beberapa nama yang nggak sesuai nama. Jadi saya belum tahu itu atas nama akun siapa itu. Nah, nanti coba saya share di grup kita atas nama siapa yang belum pasrah. Kalau yang menggunakan akun lain atau atas nama apa bisa di